Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengecat motif kayu ya pada sebuah risprang kanopi, dan kita akan memberikan tips dan triknya dari bahan catnya, dan ini pada media besi. Nah, ini nanti akan sampai bawah sini ya. Oke, langsung saja. Untuk bahan cat dasarnya kita menggunakan cat sintetik dari merek Emco, ini warna brown. Nah, ini medianya besi ya ini. Oke, untuk cat dasarnya ya, kita bisa ajarkan menggunakan thinner A ataupun bensin ataupun thinner B ya. Bedanya itu proses pengeringannya. Kalau ini kita menggunakan thinner A agar lekas kering dan juga halus untuk dispraykan, disesuaikan dengan campurannya yang enak saja untuk spray ya. Dan untuk cat dasarnya biasanya kita dua kali pengecatan agar tertutup dan juga lebih awet juga nanti catnya ya, karena medianya besi, terkena panas dan hujan langsung. Dan ini nanti ditunggu sampai kering ya, ditunggu sampai kering baru kita gambar. Dan untuk cat gambarnya kita menggunakan ini ya, merek Stanicoa warna akasia ya, plitter air ini, jadi water based atau campuran air. Ini kita sediakan air bersih, kita taruh wadah yang bersih juga, dan kita nanti agak encer saja ya ini ya. Nah, langsung kita campurkan di wadah yang bersih, dan alatnya kita menggunakan kuas 2 dim ini. Kita aduk-aduk, kira-kira kekentalannya segini ya, nggak terlalu kental, ini diencer saja, nanti lebih baik untuk diulangi aja prosesnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk menggambar. Nah, ini kita menggambarnya dari atas ya, jadi sudah terpasang dan baru kita gambar, karena kalau digambar di bawah nanti waktu pemasangan kanopi juga rawan lecet ataupun terkelupas catnya, itu lebih sulit untuk menyervisnya ya. Oke, untuk proses pengecatannya, pertama kita buat polanya itu kayu yang gelap di tengah. Nah, ini kita buat polanya dulu, baru nanti yang pinggir-pinggirnya itu kayu yang agak muda, jadi bisa kita angan-angan sendiri pinginnya motifnya kayu yang tua atau yang muda, itu tergantung selera juga. Kalau kayu yang uratnya tua biasanya itu seratnya kasar ya, dan kita haluskan dengan spons ya ini ya. Kita haluskan dengan spons agar terlihat halus, urat kayunya tidak terlalu kasar-kasar ya. Nah, ini berhubung ada mainannya apa ini, manisan segitiga, ini kita agak sulit, ini kita harus utamakan uratnya itu dominan gelap yang tengah, ataupun ibarat mainannya itu sebagai soconya ya, jadi nanti terlihat bagus saat dilihat dari bawah. Karena ini kita kan di atas, jadi pandangannya itu dari bawah. Kalau dari atas terlalu halus, nanti dari bawah tidak kelihatan. Tapi kalau seratnya itu terlalu kasar ya, kalau ketinggian segini ya kelihatan kasar sekali. Intinya kalau kita menggambar motif kayu itu sering-sering untuk melihat motif kayu pada kayu asli ya, entah itu kursi ataupun lemari ya, kita sering-sering lihat gimana urat kayu jatuh itu, gimana urat kayu akasia itu gimana. Jadi sebelum kita menggambar sudah ada gambaran dulu di memori otak kita, jadi tinggal aplikasikannya pada media yang berada di atas ataupun di bawah, yang dekat atau yang jauh.
Nah, ini matanya saya buat kasar ya, atau mata serat urat kayunya ini. Soalnya dari bawah nggak kelihatan kalau nya kecil-kecil. Oke, ini proses pertamanya. Nanti kalau nya kurang gelap ya bisa kita ulangi aja sekali lagi ya. Jadi kalau waktu menggambar di atas itu main kira-kira, nanti kita turun dan kita lihat lagi mana yang kurang gelap. Biasanya kalau kayu jati kan tengahnya gelap atau merah itu ya. Nah, ini kita ulangi. Kalau yang pinggir biarkan agak terang. Dan nanti kita akan kasih contoh yang kayunya itu gelap di pinggir, jadi nggak terlalu monoton ya. Terlihat acak ataupun natural. Tuh. Oke, ini dibiarkan agar kering ya, nanti baru kita ulangi. Dan saya mengecat untuk motif kayu ini menggunakan pelitup air itu selain mudah diaplikasikan juga tahan lama ya, dia kena panas hujan itu awet ya. Cuma ya kurang mengkilap hasilnya ya gini, agak semi dop itu ya, nggak bisa benar-benar mengkilap sekali seperti pelitup minyak. Oke, untuk motif selanjutnya ya ini pada media yang sebelahnya itu masih terlihat warna polos dan kita pastikan kering ya permukaannya, jadi waktu menggambar itu nggak ikut lagi cat dasarnya itu. Soalnya cat dasarnya kan dari minyak, jadi nggak bisa menyatu dengan media cat gambarnya ini yang dari air atau water based. Jadi cat dasarnya harus benar-benar kering baru kita gambar ya. Nah, ini contohnya yang uratnya itu gelap di bawah ataupun kayunya itu baloknya yang merah di bawah ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau pakai spons kadang sekali jadi bisa bagus ya, terlihat halus tapi juga masih ada serat kayunya ya. Dan ini agak tantangan sekali, ini ada manisannya ini, jadi agak sulit kita membuat seratnya. Ini dominan yang gelap yang di bawah ya, dan kita tunggu agak kering, kita gambar atasnya seperti prosesnya di bawah. Kita bisa tebali mana yang kurang, dan kalau ingin warna dop yang umpama tuan rumah itu mas terlalu mengkilap ya, bisa kita netralkan glossnya itu dengan diusap spons ya. Spons kasih air, nanti setengah kering itu bisa kita samarkan terlalu glossnya ya. Maaf tadi ini kurang fokus ya kameranya ya, jadi kita buat urat kelewatan tadi. Maaf kameranya ya, saya pegang sendiri sambil kerja, soalnya kalau ditaruh tripod di bawah ya kurang jelas nanti. Nah, kita kasih contoh yang atasnya aja sekalian. Waduh, ini karena cuacanya terik sekali, mungkin kamera saya kurang jelas ya ini. Mohon dimaklumi ya, ini kita kasih contoh yang pinggir-pinggirannya ini ya. Baratnya ini kusennya ya ini ya. Oke, coba saya perjelas lagi ya. Ini terik sekali ini. Kalau bisa waktu menggambar itu menghindari sinar matahari langsung ya. Kalau ada terpal ya pakai terpal. Kalau ini saya menghadap ke utara, jadi ya agak terlindungi catnya, cuma kameranya itu yang kurang jelas jadinya ya. Ayo, mungkin masih kelihatan ya. Sampai menetes ini.
Oke, dan kita ulangi lagi mana yang kurang gelap. Nah, itu saya ingin membuat mata kayunya atau soco berada di atas, pojok atas ya. Jadi yang kita gelapkan juga yang dekatnya mata serat kayu ini ya. Nah, kita gelapkan ini agar terlihat natural, dan kita sesuaikan gimana bagusnya ya. Oke, ini karena sangat terik, nanti kita akan cari lokasi yang agak terang ya, mohon maaf. Yang penting adalah penjelasannya, semoga mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk para pemula atau teman-teman yang ingin belajar cat motif kayu ataupun yang ingin sharing dan juga bersama tukang cat motif ya. Oke, kita gambar sekalian ini sampingnya ini. Ini saya pengen bentuk itu serat kayunya ke atas atau vertikal ya. Nah, kita pakai spons saja ini. Ini pojokan ini kalau dihadapkan ke samping juga sulit medianya. Oke, kita akan ke samping ya, biar agak jelas ini, mohon maaf ini kurang jelas. Oke, kita pindah ke samping depan ya. Samping depan, nah ini agak jelas ini. Yang ini saya ingin membuat mata urat kayunya berada di bawah ya. Ini saya dasari dulu, agak gelap di sini menggunakan kuas. Nah, ini biasanya kalau kayu jati kan ada garis-garisnya ya. Duh, kurang ke atas kamera saya. Oke, udah kelihatan motif kayunya. Kita haluskan dengan sponsnya nanti ya. Nah, ini kita buat mata kayunya di sini aja. Kelihatan ya. Nah, untuk mata kayunya membuatnya ya cuma ditekan-tekan pakai spons itu ya. Agak gelap. Soalnya ya ibarat ini galihnya atau atine, kalau di Jawa itu atine kayu. Jadi ya ada urat gelapnya ya. Oke, kita buat di atasnya agak terang saja ya, tidak terlalu gelap. Kita ratakan di sini, dan jangan lupa untuk alurnya itu mengikuti yang bawah ini ya, jadi tidak terlalu kaku nanti. Oke, kita buat pakai spons. Biar jadinya halus. Dan ini kita ketemu mainan ini ya, kita akhirnya cat coklat saja ini. Soalnya ya kalau cat emas kok kelihatannya nggak serasi. Jadi mainannya ini ibaratnya jadi kayu sekalian ini. Kita cat coklat sekalian aja, jadi menyatu gambarnya nanti ya. Soalnya kok ada warna emasnya di tengah. Oke, ini yang hasilnya sudah jadi ya. Gimana, lebih bagusan yang ada warna emasnya tadi atau
yang tidak ada mainan emasnya ini, sesuai selera ya. Oke, demikian tips dan triknya pengecatan motif marmer, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah cara ya dalam pembuatan video kami. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga menjadi inspirasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.